Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Atika Sari dengan NIM 200222132. Saya dari ruangan Administrasi Publik Reguler 4. Pada kali ini saya akan memberikan hasil jawaban ujian tengah semester dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4. Pada nomor 1 terdapat biografi para ilmuwan Islam. Yang pertama di bidang ilmu pengetahuan. Yang saya ambil pada bagian ini yakni Al-Khawarizmi dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi yang lahir pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi dan ia meninggal pada tahun 262 Hijriah atau 842 Masehi. Adapun karya fenomenal yang saya ambil yakni Al-Kitab Al-Jabr wa Al-Muqabalat. Dan pada bagian bidang teknologi saya mengambil Al-Jazari dengan nama lengkap Badi Al-Zaman Abu Al-Iz Ibnu Ismail Ibnu Ar-Razaz Al-Jazari. Beliau lahir pada tahun 1136 Masehi dan meninggal pada tahun 1206 Masehi. Adapun karyanya yakni Al-Jami Bain Al-Ilm wal-Amr Al-Nafi Dinat Al-Hiyal atau The Book of Knowledge of Indians Medical Definitions. Adapun di bidang seni saya mengambil Al-Kindi dengan nama lengkap Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi yang lahir pada tahun 188 Hijriah atau 804 Masehi. Beliau meninggal pada tahun 260 Hijriah atau 87 Masehi. Terdapat banyak karya fenomenal yang beliau lakukan atau temukan, tapi salah satunya yang saya ambil yakni musik. Dan bidang sains saya mengambil Al-Biruni dengan nama lengkap Abu Raihan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni yang lahir pada tahun 974 Masehi dan meninggal pada tahun 1048 Masehi. Adapun karya fenomenalnya yakni Qanun Masodi dan Al-Akhar Al-Baqiyah. Dan selanjutnya pada nomor 2 ada perspektif Islam tentang ipteks dan dalilnya. Islam mendorong umat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda dengan pandangan dunia barat yang melandasi pengembangan ipteknya untuk kepentingan material. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan iptek untuk menjadi sarana ibadah. Selain itu, iptek juga sebagai pengabdian muslim kepada Allah dan pengembangan amanat khalifatullah di muka bumi untuk berkhidmat kepada manusia dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Dan selanjutnya pada nomor 3 ada pengertian ilmu, agama, dan budaya, hubungannya dengan ketiga hal tersebut, serta pandangan Islam terkait budaya di masyarakat. Pada bagian A, pengertian ilmu. Ilmu merupakan usaha kita untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan yang terjadi di alam manusia. Dan selanjutnya pengertian agama.
Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dan yang ketiga yakni budaya. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Budaya mempengaruhi banyak aspek kehidupan, diantaranya agama, istiadat, politik, bahasa, pakaian, dan sebagainya. Adapun hubungan ketiganya yakni ilmu, agama, dan budaya saling berkaitan untuk saling melengkapi. Ia berhubungan, saling mendorong dan mempengaruhi, saling tarik-menarik dan berinteraksi. Dan nomor 4 yakni integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Integrasi ilmu pengetahuan dan agama Islam memanglah memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun dalam hal ini keselarasan antara keduanya harus ditingkatkan karena keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan kemajuan sebuah bangsa. Dan selanjutnya nomor 5 yakni slogan ilmu untuk ilmu. Ialah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Tidak ada batas untuk ilmu, maka selagi ada kesempatan ilmu terus dicari dan ditambahkan. Dan selanjutnya pada nomor 6 akibat dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam ialah akal dan iman sebagai hubungan yang terpisah adalah cara berpikir yang keliru. Ia akan terjebak dalam budaya ilmu barat yang rusak. Dampak atau akibatnya juga ialah terjadinya krisis nilai pada peradaban manusia yang menganggap ilmu bebas nilai serta terjadinya penyimpanan pada kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya nomor 7 yakni ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Dan selanjutnya ilmu yang tidak bebas nilai atau value bound menyatakan bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan pertimbangan aspek nilai. Pertimbangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai lainnya. Dan yang selanjutnya nomor 8 ada akhlak dalam ipteks. Yang pertama, akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ipteks. Dan yang kedua, syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan ipteks. Selanjutnya nomor 9 yakni ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah yaitu ayat-ayat yang Allah firmankan dalam kitab-kitabnya. Al-Quran adalah ayat qauliyah yang berfungsi antara lain sebagai petunjuk. Dan ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Dan yang selanjutnya pada nomor 10 ada tujuan penciptaan manusia dan klasifikasinya. Tujuan penciptaan manusia yakni untuk beribadah kepada Allah dan sebagai pengurus khalifah di muka bumi ini. Dan potensi dasar manusia dalam Al-Quran terdapat 3 potensi, yaitu potensi jasmani, rohani, dan akal atau mind.
Ketiga potensi ini memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Terima kasih.